Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ya, sehat Bapak. alhamdulillah masih semangat ya. Nggih, Bapak. Nggih. Kalau begitu, Selalu semangat, Pak. Pak Guru akan mengabsen kehadiran sekaligus mengecek kesemangatan anak-anak semua. Yang pertama, nanti yang absen ganjil, ya, absen ganjil. Nanti ketika saya sebut namanya bilang oke, ya. Siap ya? Ya. Siap. Yeah. Yang absen genap bilang siap, ya. Oke dan siap. Yeah. Oke, siap. Ya, nanti yang ganjil oke, yang genap siap, yang absen terakhir bilang katakan ulala gitu. Ya. Ulangi, Pak, ulangi. Ya, yang absen terakhir itu bilang ulala. Terakhir kayaknya Ibu Siti Mbak Siti Najihah nanti. Ya. Jadi, saya absen dulu ya. Fathur Rahman. Hadir. Oke gitu. Ya. Oke. Iya. Imam Mutakin. Oke, apa siap? Ya, sudah nggak mulai konsentrasi nih. Iya. Lapar itu, Pak. Iya. Kemarin nggak berangkat kenapa, Imam Mutakin? Sunatan ya? Iya Pak, nenek saya Kak. Kemarin. Oh, tak kira sunatan. Kalau sunatan ya tak doakan semoga cepat besar, cepat sembuh. Ya. Ya Pak. Selanjutnya Muawana. Oke. Ya, bagus. Muhammad Kun Muhandis. Ulala. Waduh. Nah, itu absen terakhir. Ya, siap gitu. Ya. Nur Ainiyah. Oke. Iya, bagus. Nur Fatimah. Siap. Ya, bagus. Nurul Mafirah. Oke. Iya. Terakhir Siti Najihah Rifki. Lala. Waduh, halus banget suaranya. Ulala. Oke, pada pertemuan Headset. pada pertemuan hari ini kita sudah sampai di minuman halal. Ya, sudah sampai minuman halal. Nggak dengar Pak suaranya. Itu suara headset siapa ya? Sudah ya? Ya sudah. Selanjutnya kita sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, semoga dengan bacaan bismillah pelajaran hari ini bisa diterima dan dipahami oleh anak-anak semua. Amin, amin. Ya, sebelum kita ke pembahasan, Bapak akan memberikan sebuah soal cerita. Ya, soal cerita. Pada suatu hari, ya, Budi sedang berjalan-jalan, ya, pada panas yang ya terik sekali, merasa sangat haus. Ya. Tiba-tiba di dekat kebun, Budi melihat pohon kelapa. Ya. Tanpa pikir panjang, Budi langsung memanjat kelapa dan memetik buah kelapa muda dan langsung meminumnya. Ya. Akhirnya dengan bacaan alhamdulillah dia merasa hausnya sudah hilang. Ya. Pertanyaannya, bagaimana hukum Budi meminum kelapa muda tersebut? Ayo, ada yang tahu? Hukumnya apa? Apa? Haram.
Ya. Hukumnya apa, Pak? Iya, Pak. Ya, Imam Mutakin hukumnya apa? Budi meminum kelapa muda. Tidur, Pak. Imam Mutakin. Aduh, mungkin kebanyakan kelapa muda kali. Iya. Iya, Iya. Pak. Iya. Sinyalnya susah. Oh, gitu. Jadi Budi meminum kelapa muda hukumnya halal karena kebunnya milik ayahnya sendiri. Oh, nggih, Pak. Iya, kalau milik orang, iya, kalau milik orang lain baru itu haram. Kalau tidak minta izin. Nggih, Yang Pak. tidak boleh mama muda, Pak. Oh, iya. Masih kecil udah tahu mama muda ini. Ya, selanjutnya Kebiasaan itu, Pak. ya, selanjutnya coba perhatikan ya, itu ada gambar apa saja yang ini? Air putih. Ada air putih. Ini Pak. ada kekecewaan dalam hidup adalah ketika membuka kulkas dan mendapati botol ini isinya air putih biasa. Ya. Ini Sprite ya. Ada Fanta, ada Sprite, ada teh manis ya. Lemon, Ya. Pak. Ya, itu menurut anak-anak ini contoh minuman halal apa minuman haram? Halal, Pak. Ya, bagus. Sini. Ini minuman contoh minuman halal. Yang kedua, itu ada gambar apa itu? Ada gambar Whisky. whisky. Pak. Ada gambar bintang. Gambar apa itu? Bintang. Oh, Nggak tahu itu, Halal, Pak. Pak. Taunya itu sungai, air sungai kotor itu, oh, Pak. iya bagus. Kira-kira itu contoh minuman halal apa haram? Ayah, Nek. Itu menurut kalian Haram, Pak. halal apa haram? Pak. Haram, Ya. Pak. Haram. Tahu dari mana ini haram? Tahu dari Bapak. Dari ya ini contoh minuman yang memabukkan. Kata Pak Ustaz, Mbak. Pak. Ya, yang di ini ada air kotor ya atau air najis itu juga haram untuk diminum. Diminum. Ya, baiklah, langsung saja kita pembahasan materi tadi. Kita akan dalam pembahasan minuman halal ini kita akan diharapkan kalian bisa menganalisis tentang ketentuan-ketentuan halal dan menyajikan klasifikasinya minuman halal ya. Dan selanjutnya ada kemampuan, ada 8 komponen yang nanti kalian bisa capai. Ya, selanjutnya dalam pembahasan ini kita ada garis besar, ada poin-poin besar yang garis besar pembahasan yaitu tentang arti minuman halal. Yang kedua, minuman haram, hukum minuman halal. Ya, baik. Kalian lihat di sini ada minuman halal. Di sini ada ketentuan. Apa sih ketentuan minuman yang halal itu? Ya, supaya kita tahu karena biasanya minuman halal kita ada orang mabuk dia tahu bahwa itu haram, tapi kenapa dia melakukan? Ya, itu ada nanti antara iman dalam hati orang tersebut bisa bertambah atau berkurang ya, padahal orang mencuri tahu mencuri itu haram tapi dia melakukan. Nah, itu nanti kembali pada iman masing-masing. Ya, adapun ketentuan tentang minuman halal yaitu minuman tersebut tidak memabukkan ya. Terus juga tidak mendatangkan madorot. Yang ketiga tidak najis. Yang keempat didapat juga dengan cara yang halal. Yang terakhir juga diolah dengan cara yang halal pula. Ya, itu ketentuannya. Ya, dan sebaliknya minuman haram itu kebalikan dari minuman halal yaitu memabukkan, najis, didapat dengan cara yang batil, terus diolah dengan cara yang haram. Itu kalau
kebalikan dari minuman halal. Ya, baiklah, kita langsung saja apa itu arti minuman halal. Ya, minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walaupun pada dasarnya adalah air seperti kopi, teh, es jus dan lain-lain. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab minuman dari kata asyaribah atau jamaknya itu asyar yang artinya itu minuman-minuman Sedangkan halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan ikatan. Melepaskan ikatan atau dibolehkan atau tidak dilarang menurut hukum agama. Jadi pada intinya minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di sini ada contoh, ada jus, ada minum-minuman kemasan yang di Alfa itu, terus juga ada teh dan lain sebagainya. Itu contoh minuman halal. Hukumnya apa? Sesuai dengan namanya, secara pada dasarnya semua yang diciptakan Allah, kalau belum ada ketentuan dalam Al-Quran atau hadis atau yang lainnya dalam hukum, itu dikatakan boleh atau halal. Itu. Adapun yang ketiga yaitu jenis-jenis. Apa sih jenis-jenisnya? Jenis-jenis yaitu ada berupa jenis cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Misalnya air alami seperti tadi air sumur, air hujan, air sungai, itu yang dari alam. Ada juga air yang bercampur dengan benda lain. Misalnya halal bercampur dengan yang halal pula. Ada kopi campur sama susu, sama teh, itu halal. Yang selanjutnya adalah ada minuman yang proses kimia. Seperti apa? Seperti ada Sprite, ada Coca-Cola, ada Fanta, itu ada proses kimia. Asalkan dari bahannya bahan halal, itu halal. Terus bagaimana cara kita supaya membiasakan minum minuman yang halal? Selanjutnya yaitu apabila membeli minuman, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Kita pastikan yang membeli atau yang menjual adalah orang muslim. Kalau di Alfa itu kan juga memang kalau sudah terjamin kehalalannya, itu boleh. Terus yang ketiga, yang selanjutnya yaitu membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari merampok, mencuri atau korupsi, walaupun minuman itu pada dasarnya zatnya itu halal. Yang selanjutnya kita berusaha menghindari meminum minuman yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi minuman tersebut, misalnya khamr atau barangkali oplosan. Ada orang mengoplos Sprite dicampur sama botrek, sama obat-obat sehingga menjadikan mabok. Itu bisa menjadi haram, walaupun yang dicampur-campur itu halal, tapi kalau efeknya jadi memabukkan, itu jadi haram. Yang terakhir, bergaulah dengan orang yang baik sehingga terjaga dari minum-minuman yang halal, yang haram. Itu hikmah membiasakan minuman halal, yaitu tadi supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika tubuh kita kemasukan barang atau makanan yang haram atau minuman yang halal, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Jadi sia-sia saja. Makanya kita jangan sampai sedikit pun tubuh kita masuk minuman atau makanan yang haram. Yang kedua yaitu hikmah yang kedua supaya mendapatkan kesehatan,
hati dan jasmani, asalkan yang diminum halal dan baik, juga tidak berlebihan. Yang ketiga yaitu minuman yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Hikmah yang selanjutnya yaitu dijauhkan dari siksa api neraka, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya. Kita akan membuat sebuah kelompok. Ya. Ada yang nanti kita bagi 3 kelompok. Jadi ada yang menanyakan dan sekaligus menjawab pertanyaan kelompok yang lain. Ya. Kita bagi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Mas Fatur Rahman, Imam Mutakin, dan Muawanah. Itu kelompok 1. Ya, tugasnya itu memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3 siap-siap menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, paham ya instruksinya? Paham, Papa. Oke, silahkan saya beri waktu 10 menit membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan kelompok lain. Ya, dimulai. Oke, sudah Pak. Baik, sudah? Sudah. Ya, Sudah, Papa. ya. Kalau begitu, satu anak ya untuk mewakili kelompoknya masing-masing untuk memberikan pertanyaan dan sekaligus menjawab pertanyaan. Ya, yang kelompok pertama yaitu Mas Faturah. Siapa? Monggo Pak Imam, Ya. saya wakilkan Pak Jeringan. Oke, Mas Imam Mutakin. Ya, silahkan memberikan pertanyaan dulu. Fatur Rahman saja, mungkin sedang ke belakang. Pertanyaannya itu ya di situ disebutkan ketentuan minuman-minuman halal. Ya. Minuman-minuman itu kan sekarang itu kan macam-macam bentuknya, bisa padat, bisa cair seperti minum obat. Iya. Nah, bagaimana hukum obat-obatan itu yang kita minum itu ya, walaupun di situ tidak sampai memabukkan, tapi jenisnya itu jenis yang memabukkan. Nah, bagaimana hukumnya di situ? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nanti dijawab oleh langsung dijawab saja ya. Apa gimana? Langsung Ya, saja ya Bapak. langsung dijawab oleh kelompok 3. Silakan ya, kelompok 3 mewakili untuk menjawab. Mbak Siti Najihah bisa menjawab pertanyaan Mas Fatur Rahman tadi. Tapi nggak dengar suaranya, Pak. Bagus. Ya, tadi pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 3 yaitu bagaimana hukum meminum obat-obatan ya, obat-obatan yang bentuknya pil walaupun ketika diminum tidak memabukkan. Ya. Itu bagaimana jawaban kelompok 3 bisa diwakili salah satu Ibu Mbak Siti Najihah Rifki. Coba jawab, Papa. Ya, coba Mbak Siti Hafidah. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3 mencoba menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Bapak, kalau nggak salah, kalau memang sifatnya sudah memabukkan atau zatnya memabukkan, walaupun sedikit, tetap tidak boleh Bapak, tetap haram. Itu Bapak. Ya, jawaban yang bagus sekali. Ya, terima kasih. 2 jempol untuk kelompok 3. Ya. Selanjutnya, kelompok 3 boleh langsung memberikan pertanyaan kepada kelompok 1.
kepada kelompok 2. Ya, silahkan Mbak Siti Hafidhah bisa langsung memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Iya. Untuk kelompok 2, pertanyaan dari kami adalah bagaimana caranya agar selalu membiasakan mengonsumsi minuman yang halal. Itu. Ya, bagus Silakan. sekali. Silahkan bisa ditanggapi oleh kelompok 2. Ya, terima kasih. Caranya kita kalau membeli makanan melihat labelnya dulu, ada tulisannya halal. Ya, Kemudian beli yang sekiranya itu tempatnya bersih, ya orangnya itu orang muslim. Ya. Nah, insya Allah dijamin halal. ya, sudah? Sudah. Ya, jawaban yang bagus sekali. Alhamdulillah bisa ditangkap dari penjelasan Bapak. Alhamdulillah, jempol untuk kelompok 2. Kelompok 2 bisa menjawab, memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Silahkan. Kelompok Ya. 1. Apa saja hikmah mengkonsumsi minuman halal? Ya, kelompok Ya. 1 bisa menjawab. Baik, tentunya untuk hikmah minuman halal ya paling pertama adalah dan utama tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Selanjutnya kita menjadikan sehat ya. Karena yang kita makan adalah makanan halal dan thayyiban, bagus-bagus. Tentunya akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani kita. Tentunya seperti itu. Terima kasih. Itu saja. ya, terima kasih jawaban yang bagus sekali. Alhamdulillah, semua kelompok bisa menjawab dengan baik dan memberikan pertanyaan yang cukup bagus. Ya. Untuk itu, alhamdulillah pada sesi ini bisa diterima dengan baik. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik dan dipahami, juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu anak-anak. Ya. Alhamdulillah. Untuk terakhir, marilah kita simpulkan bersama-sama tentang minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi, juga didapatkan dengan cara yang halal, juga diperoleh dengan cara yang baik dan halal pula. Adapun tadi hikmahnya, hikmah dari mengkonsumsi minuman halal yaitu doa kita dikabulkan oleh Allah, terus dijauhkan dari siksa api neraka, terus apalagi? Ayo, masih ingat? Menjadikan badan sehat, Bapak. Ya, Dan sehat. tubuh kita menjadi sehat, juga hati kita menjadi tenang. Itu kiranya untuk selanjutnya ya, nanti Bapak akan mengirimkan tugas tentang minuman halal tadi, akan saya kirimkan filenya di grup WA kelas. Paham ya anak-anak? Ya, untuk itu marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.